Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan selamat kepada calon-calon siswa baru SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang yang sudah bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, materi pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang di masa pandemi COVID-19, skema pengajaran MPLS di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 2020, dilaksanakan melalui online atau pembelajaran jarak jauh dari materi yang dibahas melalui PDF dan video. Dapat diunggah oleh peserta MPLS adalah sebagai berikut. A. Latar belakang kegiatan MPLS di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, setiap jenjang pendidikan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan jenjang pendidikan lainnya. Kekhususan ini dibutuhkan karena cara penyampaian materi pendidikan perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan mental psikologis anak didik. Adanya ciri khusus pada setiap jenjang pendidikan menyebabkan beberapa kebiasaan belajar yang dikembangkan di jenjang sebelumnya perlu ditingkatkan dan diganti dengan cara belajar yang baru yang akan ditempuh selama belajar di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Selain itu, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan sebagai upaya dalam menjembatani siswa mengenai berbagai hal dari jenjang pendidikan barunya, baik di lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. 2. Khususan untuk SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, kegiatan MPLS disusun dengan memperhatikan kenyataan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran, kegiatan MPLS, kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan melalui online atau daring. 3. Hari-hari pertama sekolah adalah masa ketika sebagian besar siswa memasuki lingkungan yang baru karena teman sekolahnya tidak berasal dari kelas atau sekolah yang sama. Pengalaman-pengalaman awal dalam lingkungan yang baru dapat mempengaruhi kesan umum terhadap lingkungan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar kesan awal yang terbentuk terhadap lingkungan SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang adalah kesan yang positif dan menyenangkan yang dapat membangkitkan gairah dan minat belajar pada waktu-waktu berikutnya. B. Landasan hukum adanya kegiatan MPLS di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U tahun 1984 tentang pembinaan kesiswaan. 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226/C Cap/0/1992 tentang pedoman pembinaan kesiswaan. 4. Perda nomor 17 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang. 5.
Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. C. Tujuan umum kegiatan MPLS di masa pandemi COVID-19. 1. Tujuan umum. Secara umum, MPLS bertujuan untuk memberikan kesan kepada siswa, kesan yang positif dan menyenangkan terhadap lingkungan pendidikan. Mereka diharapkan mengawali kegiatan pendidikan dengan hal-hal yang mengembirakan, sambil mengenal dan mempelajari sesuatu yang baru, baik yang berkaitan dengan fisik maupun lingkungan sosial. 2. Tujuan khusus. Membantu siswa mengenal lebih dekat lingkungan pendidikan di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. 2. Mendorong siswa bersikap proaktif dalam mengenal para guru, karyawan, dan kakak-kakak kelasnya, sehingga bisa merasa lebih aman berada di lingkungan sekolah. B. Membantu siswa kelas 10 beradaptasi dan menyatu dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah, mengetahui hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam kehidupan bersekolah. C. Memahami kehidupan sekolah dalam rangka pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala atau 7K sehingga fungsi sekolah, guru, siswa dan masyarakat lingkungannya dapat mendukung terwujudnya tujuan pendidikan secara komprehensif. D. Mendorong siswa untuk memulai kebiasaan belajar di tempat yang baru melalui diskusi dengan temannya. E. Mendorong siswa untuk memiliki kepercayaan diri sehingga berani mengungkapkan pendapatnya dan aktif mempertanyakan kebenaran pendapat orang lain. F. Mendorong siswa untuk aktif menambah pemahamannya melalui pengalaman terhadap lingkungannya. G. Memotivasi siswa agar merasa bangga menempuh pendidikan di sekolahnya, sehingga dapat memahami dan melaksanakan aturan-aturan sekolah dengan baik. D. Visi dan misi SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Visi: terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, bertakwa, berbudi pekerti luhur, terampil dan mandiri. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang religius berwawasan iptek dan imtak. 2. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan lingkungan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. 3. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat. 4. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan tenaga administratif. 5. Memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi siswa. 6. Menata manajemen dan administrasi persekolahan. 7. Mengembangkan bakat dan minat siswa baik akademik maupun non-akademik. 8. Mewujudkan suasana kondusif agar tercipta hubungan harmonis antara sesama warga sekolah. 9. Melakukan disiplin dengan warga sekolah. 10. Menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah dan warga sekitar sekolah agar pentingnya keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan. 11. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang sedang dan akan telah berlangsung atau dilaksanakan. Susunan tenaga pengajar SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini, pada siswa-siswi bisa melihat format Excel dan membacanya satu persatu sesuai dengan urutan dan bidang studinya masing-masing. Dari urutan pertama yaitu
Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Ishar Dasuki Tasim SE MSI. Tinggal membaca saja nomor 2, 3, dan seterusnya. Sehingga saya tidak harus menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak sekali. Kita lanjut dengan susunan pengurus tata usaha di format bentuk Excel. Ada mulai dari nomor 1, nama, kemudian jabatan. Tinggal membaca saja satu persatu. Kita lanjut ke susunan pembina ekstrakurikuler SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pembinanya terdiri dari Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Ishar Dasuki Tasim SE MSI, kemudian Wakasek bidang kesiswaan saya sendiri Dr. Andes Haji Ahmad Santosa. Kemudian kita lanjut ke para pembina OSIS, Syaifur Rahman Arbangi SPD MSI, pembina Rohis Wawan Hermawan SAG MSI, pembina Kir Suwardi SPD, pembina PMR Bani Hak SPD, pembina Paskibra Rohmat Eskom, pembina olahraga Imam Paduli SPD, pembina Pramuka Putra Sunarto SPD, pembina Pramuka Putri Magdalena Situmorang SPD, pembina seni rupa Raga Wiranata SPD, pembina seni tari tradisional Mirda Hanum SPD, pembina teater Khairul Anwar SPD. Susunan pengurus MPK. Ketua MPK kepada peserta MPLS dapat membacanya di struktur kepengurusan MPK, mulai dari ketua hingga sampai wakil bendahara sudah tercantum nama dan jabatannya. Lanjut ke komisariat. Komisariat A bidang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada 3 orang. Kemudian komisariat B bidang program kerja ada 2 orang. Komisi C bidang peraturan OSIS ada 3 orang. Lanjut ke pengurus OSIS SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang periode tahun 2020-2021. Bisa dilihat juga melalui struktur yang ada, mulai dari ketua sampai dengan wakil, lanjut ke sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara serta wakil. Tinggal membaca saja, melihat dan membacanya. Kemudian lanjut ke Sekbid. Sekbid ada 8. Yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, pengurusnya terdiri dari 3 orang. Kemudian Sekbid kedua Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri 3 orang. Sekbid ketiga Pendidikan dan Pendahuluan Bela Negara ada 3 orang. Tinggal membacanya saja. Kemudian Sekbid ketujuh Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi, pengurusnya ada 3 orang. 8 Persepsi, Apresiasi, dan Daya Kreasi, pengurusnya ada 4 orang. Lanjut ketentuan pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah SMA berdasarkan Permendikbud nomor 45/2014. Pakaian seragam sekolah nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah. Yang jelas model dan warnanya sama berlaku secara nasional. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari-hari lain pelaksanaan upacara bendera secara spesifik. Ketentuan pakaian seragam nasional untuk peserta didik SMA diatur sebagaimana berikut. 1.
Pakaian seragam peserta didik putra. Kemeja putih, lengan pendek, memakai saku di sebelah kiri. Celana panjang abu-abu, model biasa atau lurus. Panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Saku pada sisi kiri dan kanan dan saku belakang sebelah kanan. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Sepatu hitam. 2. Pakaian seragam peserta didik putri. Kemeja putih lengan panjang pendek, lengan panjang pendek untuk non-muslim, memakai satu saku di sebelah kiri, rok abu-abu dengan lipat hadap pada tengah muka. Di tengah belakang saku dalam bagian sisi rok, di pinggir disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang. Panjang rok 5 cm di bawah lutut atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki dengan lipit hadap pada tengah muka. Di tengah belakang pinggang, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki dan sepatu hitam. 3. Pakaian seragam sekolah khas muslim. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri. Jilbab putih, rok abu-abu panjang sampai mata kaki dengan lipat hadap pada tengah muka, loose fitting. Di tengah belakang saku dalam pada bagian rok. Di bawah di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Sepatu hitam. Ketentuan pakaian harian. Untuk hari Senin sampai dengan Selasa, putih abu-abu lengkap dasi dan topi abu-abu. B. Rabu, pakaian pramuka. C. Kamis, batik celana hitam. D. Jumat, baju muslim celana hitam. Atribut. 1. Badge OSIS dijahit pada saku kemeja. 2. Badge merah putih dijahit pada atas saku kemeja. 3. Badge nama peserta didik dijahit pada kemeja bagian dada sebelah kanan. 4. Badge nama sekolah dan nama kabupaten atau kota dijahit pada lengan kemeja sebelah kanan. Demikian aturan pakaian harian yang harus dikenakan pada siswa-siswi sesuai dengan gambar yang tertera. Kita lanjut. Tata tertib siswa SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Maksud dan tujuan tata tertib. 1. Sebagai pembentukan watak kepribadian, kecakapan dan keterampilan seorang siswa hanya dapat dicapai apabila terdapat jalinan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, pegawai, orang tua, atau wali murid, dan siswa itu sendiri. Untuk itu, perlu kiranya disusun tata tertib yang harus diperhatikan, dihayati, dan diamalkan sebaik-baiknya. Tata tertib. 1. Kehadiran siswa. 5 menit sebelum pelajaran dimulai, siswa harus sudah berada di kelas masing-masing. 2. Bila siswa terlambat hadir, dapat mengikuti pelajaran apabila telah mendapat izin dari guru piket dan guru pengajar yang bersangkutan. 3. Siswa yang tidak masuk sekolah
harus memperhatikan terlebih dahulu serta memberikan surat keterangan dari orang tua atau wali murid. 4. Bila siswa tidak masuk sekolah selama 1 minggu berturut-turut, harus menunjukkan surat keterangan dokter atau alasan yang kuat dari orang tua atau wali. 5. Siswa yang tidak masuk sekolah selama 2 minggu berturut-turut tanpa pemberitahuan dari orang tua atau wali terlebih dahulu dapat dikeluarkan dari sekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah. 1. Siswa diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah setiap hari sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah. 2. Siswa bersama ketua kelas diwajibkan menjaga ketenangan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kelas. 3. Siswa bersama ketua kelas diwajibkan menyediakan alat pelajaran yang diperlukan menjelang pelajaran dimulai. 4. Ketua kelas diwajibkan memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru piket apabila setelah 5 menit pelajaran dimulai, guru yang bersangkutan belum hadir. 5. Siswa dilarang membawa rokok di dalam lingkungan sekolah. 6. Siswa dilarang makan dan minum di dalam kelas selama pelajaran berlangsung. 7. Siswa dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat mengganggu ketenangan belajar. 8. Siswa dilarang membawa senjata api dan senjata tajam yang membahayakan dan dapat menimbulkan keributan. 9. Siswa dilarang tinggal di kelas selama istirahat. 10. Siswa dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Meninggalkan sekolah. 1. Orang tua atau wali siswa diharapkan selalu memeriksa pelajaran serta memberi teguran dan bimbingan apabila hasil atau prestasi belajar putranya menurun. 2. Orang tua atau wali diwajibkan secepatnya memberitahukan ke sekolah apabila putranya berhalangan hadir. 3. Orang tua atau wali diwajibkan memenuhi panggilan dari sekolah yang berhubungan dengan persoalan siswa atau siswa yang bersangkutan. 4. Orang tua atau wali diharap selalu memeriksa kultur kebersihan peserta didik dan kerapihan mulai berangkat dari rumah sehingga kembali ke rumah lagi dalam keadaan bersih dan sehat. 5. Orang tua atau wali diwajibkan memberitahukan kepada kepala sekolah atau wali kelas apabila terjadi perubahan alamat. Lain-lain. 1. Siswa diwajibkan menghormati dan bersikap sopan kepada orang tua atau wali, kepala sekolah, guru, pegawai lainnya, atau pihak lainnya yang tidak dikenal. 2. Siswa diwajibkan menjunjung tinggi nama baik sekolah dan meningkatkan prestasi dalam belajar. 3. Siswa diwajibkan memiliki kartu pelajar. 4. Siswa dilarang membawa setiap persoalan dari luar ke sekolah. Demikian materi pengenalan lingkungan sekolah sudah dapat dipahami sehingga diharapkan pada siswa-siswi baru dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya sebagaimana biasa sehubungan dengan kegiatan
MPLS di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan kepada semua siswa dapat memahami bagaimana kegiatan MPLS. Untuk selanjutnya dari materi ini kita lanjut ke materi tayangan video. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kita melihat tayangan-tayangan video yang ditayangkan melalui kegiatan MPLS ini, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya.